Oke, selanjutnya yakni bilangan kompleks bentuk polar. Jadi untuk bilangan kompleks z x, y ini dapat dinyatakan dalam bentuk polar juga, yaitu kalau dalam bentuk polar maka cirinya yaitu r sebagai jarak, kemudian theta. Nah, r ini kita sebut sebagai modulus z, dan theta kita sebut sebagai sudut fase atau argumen z. Nah, kita biasa singkat theta itu sebagai theta sama dengan r z. Oke. Nah, misalkan di sini kita tulis seperti biasa. Kalau misalkan tadi x itu real z dan y itu adalah imajiner z. Nah, tadi kita punya titik 0, misal di sini titiknya titik seperti yang sama, kita hubungkan ini titik P, kita hubungkan dari titik asal ke titik P. Nah, dimana titik P itu adalah fungsi x, y. Nah, kemudian ini sebagai r kalau kita bentuk polar, dan tetanya di sini theta. Nah, theta itu dia tergantung nilainya. Misalkan kalau dia berlawanan dengan jarum jam seperti ini, maka nilai theta nilainya positif. Tapi kalau misalkan tetanya kita hitung dimulai seperti ini, nah artinya tetanya dia searah dengan jarum jam, artinya bahwa tetanya itu dia negatif. Jadi theta itu bernilai positif ketika dia berlawanan dengan jarum jam, dan theta itu bernilai negatif ketika dia searah dengan jarum jam. Nah, kita langsung mulai. Kalau misalkan tadi R itu sama dengan Z mutlak atau nilai harga mutlak bilangan kompleks, jadi kita bisa tulis kalau misalkan di sini R sama dengan mutlak Z, yang dimana kalau kita pilih dia di sini kita berlawanan arm jarum jam ini, theta ini, maka kita bisa tulis dari kedua sistem koordinat didapat x sama dengan r cos theta. Jadi ini r, ini x, jadi x nya sama dengan r cos theta, sementara yang y nya yang jauh dari sudut theta, maka kita tulis y sama dengan r sin theta. Sekali lagi kita pilih tetanya yang ini adalah yang berlawanan jarum jam, yaitu yang sumbu x ke r, bukan yang searah jarum jam, tapi kita pilih yang berlawanan jarum jam. Gak masalah mau yang ini atau yang ini, tapi kita pilih yang ini aja yang lebih simpel. Kemudian ketika kita punya x sama dengan r cos theta, y sama dengan r sin theta, maka kita dapatkan hubungan R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Yang ini adalah nilai R yang sudah kita tentukan sebelumnya atau kita dapatkan sebelumnya. Kalau R itu sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, yang sekaligus ini adalah nilai mutlak Z. Oke. Nah, ini adalah nilai mutlak Z. Kemudian kita bisa tulis bahwa theta sama dengan theta itu kita bisa tulis sama dengan tangan theta sama dengan tang besar depan samping. Jadi kita bisa tulis nilai tetanya yaitu theta
sama dengan arkes tangen Y per X. Oke, arkes tangen Y per X. Nah, kemudian bisa kita cari sebagai koordinat kompleksnya, yakni Z sama dengan, untuk koordinat polar Z sama dengan R E I theta. Z sama dengan R E I theta. Kemudian Z-nya nanti kita bisa uraikan, yakni Z sama dengan R E I theta. Ini merupakan bilangan kompleks bentuk polar, dimana kita sudah mencari bahwa R-nya sendiri tadi kita tulis, sebentar, kita tulis Z sama dengan R E pangkat I theta. Ini merupakan kalau kita jabarkan E I pangkat theta itu adalah cos theta plus I sin theta. Kemudian jadi kita bisa tulis kalau misalkan bilangan real Z-nya itu adalah R cos theta, kemudian bilangan imajiner Z-nya sama dengan R sin theta. Oke. Nah, kemudian sekali lagi, I pangkat theta adalah nilainya cos theta plus I sin theta. Nah, ini kita tulis lagi ya, I theta itu sama dengan cos theta plus I sin theta. Ini merupakan rumus Euler. Yang diungkapkan dengan Z sama dengan R I pangkat theta. Nah, sehingga kita bisa tulis Z sama dengan X plus I Y sama dengan R cos theta plus I sin theta, atau kita bisa tulis sebagai Z sama dengan R I theta. Jadi ini adalah bilangan kompleks dalam bentuk polar, bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi untuk R sendiri kita dapatkan dari titik ini ya, sekali lagi dari sebuah grafik. Nah, ini titik R-nya, ini R, sementara tetanya diambil dari arah yang berlawanan jarum jam. Jadi kita dapatkan untuk bilangan kompleksnya Z sama dengan R I pangkat theta. Demikian untuk bilangan kompleks bentuk polar.